Kembali lagi di Dialog Positif Plus dan tentu saja masih bersama Chandra Malik. Oke. Gus, pembicaraan kita nih menggugah, Gus. Menggugah untuk semakin kita man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Itu aduh, dalam banget dan sangat menginspirasi gitu, mengenal diri, mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya berkaitan sama apa yang udah kita bahas, peran, Gus. Oke. Saya tuh selalu dapat gambaran bahwa Tuhan itu bikin panggung sandiwara. Dan di dalam panggung sandiwara ini perlu aktor sama aktrisnya untuk memerankan. Betul ya? Oke. Pertanyaannya, kita kan nggak minta untuk dipilih, Gus. Tiba-tiba ada ya. Dan jangan-jangan saya nggak tahu nih mau memerankan apa dalam panggung sandiwara Tuhan ini gitu. Gimana? Ya, pernah suatu ketika saya bertanya kepada, anggaplah Sidul. Nonton ya sinetron Sidul ya. Siapa namamu? Sidul. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa namamu? Sidul. Kesempatan terakhir, pertanyaan ketiga, siapa namamu? Sidul. Nanti dulu, Dul. Kamu itu Rano Karno. Oke. Ya. Sehebat-hebatnya Sidul di panggung sandiwara itu, yang terima honor Rano Karno. Ya. Sehebat apapun Sidul di panggung itu, yang menerima piala citra Rano Karno. Oke. Bahkan mohon maaf, andai pun ada scene, ada adegan Sidul membunuh siapa gitu ya, Sidulnya di penjara, Rano Karno yang ngobrol sama sutradara. Keren lu adegan tusuk tadi. Itu bisa luas sekali nanti. Di mana tempatnya pahala dan dosa kalau begitu. Ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepadamu, siapa dirimu? Ya, jangan-jangan engkau sudah melupakan atau bahkan lupa akut tentang kesejatian. Aku sangka aku Chandra Malik. Padahal aku memerankan Chandra Malik. Jadi ini peran nih. Iya. Oke. Jadi kalau aku sampai bohong, sombong, kan acting aja. Oke. Nah, mengetahui peran menjadi penting. Kadang-kadang tapi ada dalam 1-2 scene cameo. Menjadi dirinya sendiri. Iya. Wah, itu pasti seorang aktor besar yang sudah melampaui keaktorannya. Sehingga dipercaya oleh sang sutradara, udahlah jadi diri sendiri. Dan bukankah jadi diri sendiri itu adalah cita-cita kita sebagai manusia? Menjadi diri sendiri. Temukan diri sendiri. Dan lain sebagainya. Maka selama engkau belum mengenal dirimu sendiri, jangan-jangan kamu sudah merasa hebat padahal cuma figuran. Ekstras doang. Iya. Tetap kuncinya pada mengenal diri. Baru kita tahu peran kita apa. Berbicara masalah Sidul nih, Gus. Rano Karno bisa lupa loh kalau dia dirinya Rano Karno karena terlalu menghayati Sidulnya. Bener nggak? Iya. Yang kemana-mana jadi ngerasa bahwa gua Sidul nih. Lupa ke Rano Karnoannya. Gimana tuh, Gus? Rieke Diah Pitaloka. Main apa dia tuh yang Neng? Iya. Apa Bajai Bajuri ya? Pintar banget loh, orang itu cerdas loh. Tapi kalau kita lihat dia terlanjur jadi oneng. Dia masuknya terlalu dalam sehingga kemudian mungkin dia tidak bisa keluar atau orang yang menonton sudah hanyut pada peran yang dia tampilkan. Maka kita pun perlu menjaga jarak terhadap peran kita. Menjaga jarak. Jangan 24 jam jadi Chandra Malik. Ada waktu-waktu tertentu yang aku harus melepas ke Chandra Malikanku. Contohnya, mau contoh nggak? Nambah berarti kita. Sholat. Ketika kamu sholat, pasang niat, ada sebut namamu? Oh iya, nggak ada. Usolli fardhus subhi. Nggak ada nama-nama. Nah, ketika kamu puasa, iya, nama itu semua. Nggak ada nama, lepas semuanya. Maka, termasuk umroh, haji dan seterusnya ya? Yes. Iya. Jadi kamu tidak harus menjadi Abu Marlo 24 jam. Abu Marlo itu peran dalam hidup. Sekarang yang lebih banyak pertanyaan, Gus ya. Misal, anak muda yang baru lulus kuliah yang mungkin dia nggak tahu mau kemana. Pertanyaannya simpel, passion saya tuh apa sih? Passion. Apa ya? Kapabilitas. Saya tuh harus ngerjain apa? Karena gini, Gus. Lebih dari 80% orang yang masuk kuliah salah jurusan. Jadi nggak sesuai sama passionnya. Dan jurusannya apa, kerjanya di mana juga sama gitu ya intinya. Pertanyaannya adalah pengenalan diri untuk mengenal passion tuh gimana prosesnya, Gus? Dulu kuliah apa? MBA, ITB.
Ada hubungannya dengan yang kita lakukan sekarang? Saya kuliah S1 Ekonomi, MBA ITB jadi pesulap, Gus. Nggak nyambung. Kamu ngomongin diri sendiri. Kan paling enak nanya dari pertanyaan sendiri ya. Itu bisa di-track sebenarnya, kita harus melakukan apa, peranku apa. Kalau kita bicara soal dari sisi kemanusiaan ya, tidak pernah lepas buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu rumus yang luar biasa. Ya, tidak pernah lepas itu. Maka bisa di-track dari atasmu. Genetiknya ada di tubuh spiritualmu. Ya. Maka akan ada kecenderungan passionmu itu ke arah mana, itu sudah ditentukan dari perjalanan panjang keleluhuran kita. Leluhur disebut leluhur karena luhur. Sudah pasti beliau-beliau ini luhur. Saya kalau enggak, kamu belum tentu luhur. Saya membatasi diri ya. Tapi akan jadi leluhur kan buat berikutnya. Itulah persoalannya. Pada akhirnya kita akan menjadi masa lalu sehingga kita akan disebut leluhur. Penting meletakkan legacy di situ. Maka kita harus melakukan segala sesuatu saat ini demi masa lalu yang lebih baik. Bukan cuma masa depan ya. Ya. Kita belum tentu sampai masa depan. Tapi hari ini kita bisa jadi masa lalu. Ya, maka demi masa lalu yang lebih baik. Track record dari leluhurmu. Ya. Seringkali kita keluar rel. Ya. Tapi belum tentu tidak ada jalan kembali. Nah, contoh ya, orang tuamu pedagang, genmu pasti pedagang. Nyaris pasti, anggaplah gitu. Orang tuamu pendakwah, genetikanya pendakwah, public speakingnya pasti bagus. Orang tuamu mungkin petani atau apapun, itu akan bisa dapat tracknya di situ. Walaupun mungkin percabangannya bisa macam-macam ya. Gitu. Tapi pohon riwayat selalu akan dimulai dari akar leluhurnya. Dan itu nggak bisa lepas ya? Susah sekali. Nah pertanyaannya gini, kadang kan di satu saat momennya kayak dulu misalnya senang main musik, passion. Tapi tuh nemu titik jenuh, Gus. Terus jadi pindah. Nah sementara kalau kita versuskan dengan istiqomah, nah berarti kan saya kelihatannya nggak istiqomah nih gitu. Nah gimana tuh? Apakah passion itu dinamis? Atau passion dari akar DNA tadi, itu akar leluhur tadi tuh menetap, gimana tuh Gus? Ya, untung yang tanya Bu Marlo. Pernah suatu ketika kiai saya tanya ke saya langsung, Gus, kalau menurut sampean caranya istiqomah bagaimana? Jangan, Bah, saya bilang gitu. Loh kenapa jangan? Karena al-istiqomah tuh khairum min alafi karomah. Apa kan istrinya namanya karomah? Ya, istri satu aja bingung, Bah. Apalagi 1000 karomah. Ya. Jadi sebenarnya tidak selalu itu dimaknai sebagai tidak istiqomah. Kita sekolah dari kelas 1 SD sampai kuliah ya, S1, S2, S3 gitu ya. Apakah kita gunakan ilmu-ilmu SD? Enggak kan? Apakah tidak istiqomah? Enggak juga. Itu kita meletakkan dasar-dasar. Dasar logika, dasar rasa. Kamu pernah di dunia musik, pasti ada sentuhan musikal dalam pekerjaanmu berikutnya. Ya, kamu pernah di dunia magic, sulap, ada sentuhan di situ, menjadi dasar dari perjalanan berikutnya. Jadi kehidupan ini sebenarnya adalah penanda perjalanan. Kalau kita mau maknai itu, ya. Jadi tidak bisa atau sebaiknya memang tidak kita hakimi sebagai tidak istiqomah. Nah, bicara soal istiqomah, berbeda antara istiqomah sebagai rutinitas dengan regularitas. Ya, rutin itu setiap hari akan terbit matahari. Itu rutin. Ya. Reguler itu matahari terbit tidak pernah disertai pagi yang sama. Paginya akan selalu berbeda. Maka istiqomah harus sesuatu yang menumbuhkan, mengembangkan diri. Ya. Pada akhirnya akan berlaku rumusnya Kanjeng Nabi bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu buah dari istiqomah. Jadi tidak stuck, tidak acek, bukan. Gitu. Tapi harus dimulai dari menemukan peran. Jadi kembali kepada peran gitu ya. Dan semoga yang nonton ini Gus menemukan perannya. Dan tentu saja kita akan kembali di pembicaraan yang lebih seru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Positif Plus.